Secara sederhana, sistem ekonomi adalah cara suatu negara mengatur hubungan ekonomi antar manusianya. Untuk membedakannya, kita bisa melihat 5 hal mendasar. Antara lain hak atas kepemilikan, siapa yang boleh memiliki aset, pengambilan keputusan, bagaimana keputusan ekonomi dibuat, koordinasi, apakah menggunakan pasar bebas atau perencanaan terpusat, pilihan publik, bagaimana keputusan untuk kepentingan umum dibuat, dan insentif, apa yang memotivasi orang untuk bekerja dan berproduksi. Mari kita mulai dengan kapitalisme. Kapitalisme adalah sebuah sistem ekonomi dan sosial yang ditandai oleh kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi, distribusi, dan pertukaran barang serta jasa yang dioperasikan untuk mendapatkan keuntungan di dalam pasar yang kompetitif. Ada 6 pilar dalam kapitalisme yaitu: pertama, kepemilikan individu, aset dan sumber daya dimiliki swasta. Kedua, kepentingan pribadi, self-interest. Individu bertindak untuk keuntungan pribadi, yang diyakini akan menguntungkan masyarakat secara keseluruhan. Ketiga, persaingan bebas, kompetisi mendorong efisiensi dan inovasi. Keempat, mekanisme pasar, harga ditentukan oleh hukum penawaran dan permintaan. Kelima, kebebasan memilih, konsumen dan produsen bebas membuat pilihan. Dan terakhir yang keenam, peran pemerintah terbatas, intervensi negara diminimalkan. Selanjutnya ada sosialisme. Sosialisme adalah sebuah sistem ekonomi dan sosial yang menganjurkan kepemilikan bersama atau kepemilikan oleh negara atas alat-alat produksi, seperti pabrik, tanah, dan sumber daya alam. Kita beralih ke antitesisnya, sosialisme, yang digagas oleh Karl Marx sebagai kritik terhadap ketidakadilan sistem kapitalis. Marx melihat adanya pertentangan kelas antara pemilik modal yang kaya dan kaum buruh yang miskin. Tujuan utama sistem sosialisme ada 2 antara lain. Yang pertama yaitu kesetaraan masyarakat. Sistem ini bertujuan menciptakan peluang yang sama untuk semua, tanpa memandang kelas sosial, dengan mempertanyakan isu kepemilikan sumber daya. Yang kedua, solidaritas dan kerjasama. Sosialisme menolak ide kepentingan pribadi, self-interest, dan persaingan. Mereka percaya sistem egaliter bisa dibentuk melalui kerjasama. Ini berujung pada kontrol sumber daya oleh negara atau kelompok dan intervensi penuh pemerintah. Sekarang mari kita bandingkan dengan ekonomi Islam. Di manakah letak perbedaan ekonomi Islam? Perbedaan paling mendasar terletak pada worldview-nya. Ekonomi Islam berlandaskan pada ajaran agama, percaya pada Tuhan dan hari akhirat. Ini bukan sekadar sistem, tapi pedoman hidup. Moralitas seperti halal haram, etika, menjadi fondasi dalam setiap aktivitas ekonomi. Sekarang kita masuk pada perbedaan sistem Islam dan kapitalisme. Perbedaan tujuan, kapitalisme fokus pada pemenuhan keinginan tak terbatas, sedangkan Islam pada pemenuhan kebutuhan dan harmoni sosial. Selanjutnya perbedaan kepemilikan. Kapitalisme menjunjung hak milik pribadi yang absolut, menjadikannya pilar kebebasan individu dalam mengejar keuntungan maksimal. Sedangkan Islam mengakui hak milik pribadi, tetapi sifatnya amanah dan tidak mutlak, karena dibatasi oleh kewajiban sosial dan etika syariah untuk mencegah ketimpangan dan menjamin kemaslahatan umat. Terakhir perbedaan peran negara. Dalam kapitalisme murni, intervensi pemerintah bersifat minimal atau terbatas. Sedangkan dalam ekonomi Islam, pemerintah, negara, memiliki peran aktif dan esensial sebagai penjamin keadilan dan kesejahteraan. Terakhir perbedaan ekonomi Islam dan sosialisme. Perbedaan tujuan. Sosialisme menghilangkan kepentingan individu demi kolektif. Sedangkan Islam justru mengharmonikan keduanya, di mana kepentingan sosial lebih diutamakan tanpa meniadakan hak individu. Perbedaan kepemilikan. Sosialisme menghapus kepemilikan individu, sementara Islam mengakuinya. Terakhir perbedaan peran negara. Sosialisme menuntut intervensi penuh, sedangkan Islam membatasi intervensi hanya saat terjadi distorsi pasar atau untuk menegakkan keadilan. Jadi, kita telah melihat 3 pendekatan yang sangat berbeda. Kapitalisme berpusat pada individu dan pasar bebas. Sosialisme berfokus pada kesetaraan kolektif melalui kontrol negara. Sementara ekonomi Islam menawarkan jalan tengah yang unik, sistem yang mengakui pasar dan kepemilikan individu, namun dibingkai oleh nilai moral dan tujuan spiritual untuk mencapai keadilan sosial. Pembeda utamanya adalah landasan worldview yang spiritual atau rohaniyah,
dan bukan sekadar materialisme.